Buat kalian semua langsung tidak ada yang bisa ini kalian semua pokoknya lancar nomor 1 terbaik Telkomsel nasional. Suara lu kayak gini sih kayak program to win. Kalau misalnya nggak pakai Kayak robot. kalau nggak pakai Telkomsel tuh kayak gini. Udah, tenang aja, buru-buru. Oke, balik lagi nih ya dalam game yang ketiga. Wah. Udah dua match nih. Dalam best of game the yang series. ketiga. Dan tentunya ini udah menjadi ujung tanduk dari kedua belah tim. Ya, penentuan ya, balik lagi pembuktian untuk Alter Ego dan juga Onyx. Tapi menarik ya, lihat dua game tadi Alter Ego maksudnya mereka ngedominasi early gitu. Iya, early Lalu game. gitu. Nah, tapi seperti biasa Nevin, awal bukanlah akhir. Wih, Dan akhir itu tidak ditentukan dengan awal. oh. Jadi mau early-nya segalak Alter Ego, tapi kalau ternyata endgame-nya juga dengan caranya Alter Ego yang seperti tadi, aku tidak merasa itu akan menjadi solusi yang baik bagi game plan mereka. Ya, nggak selalu yang mulai duluan yang menang ya. Iya, nggak selalu yang mulai duluan yang menang. Kayak Onyx tadi 22 menit baru mulai. Ah. Baru mulai dapetin Baru menit. mulai online kan? Iya. Menit 22 sampai menit 24, ya udah. 2 menit comeback cukup kok. Itu cukup banget. Dan sekarang drafting phase akan segera kita lihat pilihan terakhir dari para coach. Ini tanggung jawab yang berat nih maksudnya. Di Alter Ego ada di first pick. Ada Fanny, Khalid juga yang sudah ditutup. Matilda, Chuzin. Nah, ini dia yang jadi pertanyaan. Yip-nya bakal ditutup atau dibiarkan terlepas? Lois dulu ya. Atau jangan-jangan malah Yves-nya dilepas tapi diamankannya sama Onyx-nya sendiri nanti. Tapi trade-nya harus yang sepadan kayak Joy, Suyo, Dilepas. Granger. Mereka mau memberikan Joy, tapi mereka pengen Granger-nya nggak diambil sama Alter Ego juga. Haritnya di tangan Onyx. Ya, mereka bisa ambil Haritnya ya. Dan lumayan bebas pasti untuk Harit. Meskipun nanti masih ada Moskov. Tapi sepertinya kalau ngebandingin dengan ya goal line lain, Wah. Harit masih jadi prayo. Joy sih. Dari first pick. Joy first pick, langsung Harit EV. Harit tim ya, setuju sih. Iya. Baru pick ketiganya Suyo. Itu nggak masalah sih harusnya. Ya, nggak terlalu diperebutkan karena banyak ya opsi buat sekarang ke arah jungler sebenarnya. Entah itu assassin, entah itu fighter, semuanya bisa dimainkan dengan cukup baik. Dan Alter Ego pilihan pertama mereka nih yang masih kita nantikan. Jatuh ke Harit. Harit Harit. first pick. Berarti Joy-nya terlepas, Ya ditukar. dikasih pilih ya. Nah, dikasih pilihan, tapi aku merasa kayak Onyx kayaknya fine-fine aja untuk ngebawain Suyo atau Joy. Dua-duanya masih oke. Yang penting EV-nya jangan lepas dan Suyo yang diberikan. Sehingga Alter Ego terpaksa menggunakan 2 Magic Resource. Joy dan Harit kah? Atau jangan-jangan Joy-nya bakal di-skip? Oh, Joy-nya di-skip dan nanti akan membawakan 1 physical damage dealer untuk di jungler biar lebih stabil juga damage-nya. Dan Joy-nya tetap, tapi kali ini bersama Cici yang langsung diamankan. Aku curiga kalau seandainya Alter Ego bakal membawakan 1 hero tank tebal plus Faramis. Bisa dibilang yang tebalnya, tapi kalau misalnya dia menuju ke arah Hylos lagi berat. Karena udah terbuka posisi Yves dan juga Suyo. Ya udah yang susah. Yang ada malah menjadi sebuah penghambat untuk si Dreams itu sendiri. Kalau mau, ini tank-tank tebal yang punya initiate power. Semacam layaknya Tigreal gitu loh. Tapi ini Alter Ego berarti magical damage-nya banyak banget ya. Betul. Ya di cover fisikalnya sama Cici doang. Cici Tapi- aja. Tapi ini pernah sempat dikhawatirkan oleh Profesor KB yang terhormat. Ya kan? Tapi ternyata pembuktian waktu itu, walaupun God Laner Magic juga sekalipun, menang. Jadi nggak menentukan ya. Iya. Sebenarnya balik lagi sih sama eksekusi plannya. Kalau plannya berhasil, Haritnya bisa free hit, aman sama. Ya paling Ya, hanya. kecuali kalau misalkan Haritnya kena zone out nih sama Povius. Hah? Itu mungkin akan jadi salah satu kendala juga untuk sekarang. Oke. Dan sekarang Faramis ya, yang tadi sempat diperkirakan. Iya. Dia langsung di-ban. Pasti Faramis gak sih di Iya. tempatnya? Karena ini 3 magicnya udah agresif kan. Maksudnya kalau dengan Faramis, kalau Faramisnya pun tanda kutip ya, maksudnya sebagai mid laner dia bukan mid laner utility, ya berarti 3 magic damage pun agresif. Ini kayak kurang malahan buat Alter Ego. Seperti mereka bakal butuh utility lain ya selain Faramis. Aurora mungkin nanti bisa jadi pilihan juga. Aku lebih suka Vexana sih kalau ngeliat kayak gini. Vexana. Kenapa Vexana dibanding Aurora? Karena kalau kita bandingkan dengan Aurora ya, Vexana setidaknya dia masih punya presensi kuat dalam team fight, terutama untuk internal guard-nya. Dan efek Terrify ini kan bakal ngerepotin buat Thresh. Benar.
Jadi itu juga bakal jadi poin penting lah. Terutama bagi Suyo juga kalau kena Eternal Guard itu unlucky banget. Udah pasti bakal ke-stop di sana gerakannya. Oke, I see. Dan Hylos ya, yang sekarang juga bakal ditutup kayak tadi diperkirakan juga oleh Prof KB. Dengan adanya ini Hylos. dua hero yang kayak paling bagus lah untuk dua Kombonya pick ya. awalnya ya dari Altrigo tadi. Terbukti dari game pertama, Faramisnya benar-benar bikin game plan-nya jadi berjalan. Waduh. Respect dari Onyx. Ini bisa kita lihat juga dengan adanya Faramis yang sudah diduga-duga oleh Coach Adi dan Profesor tadi sempat sampaikan juga. Nah, Langsung ditutup keputusan yang sangat tepat untuk merespek para pasukan dari tim Alter Ego. satu pilihan terakhir nih, Jauhead ya, yang tidak akan terlepas juga. Cuma kan, aku ngeliat Badang nih, bebas. Apakah bakal menjadi opsi dari dua tim ini? Wah kayaknya nggak dulu sih Nevin. Kalaupun mau jadi opsi kayaknya di Onyx. Di Onyx? Karena Onyx gak ada masalah kalau misalkan nanti ternyata Badang bakal ditaruh di roamer kan. Karena udah ada Puvius nih sebagai first man-nya. Tapi kalau ternyata Alter Ego masih mau Badang sebagai roamer, wah bonyok lah sudah itu. Berat 4 ya? member lainnya. Mereka butuh yang lebih tebal. Tigreal mungkin nanti yang bisa tetap menjadi pilihan ya. Tapi untuk Onyx sendiri, mereka juga harus mulai mengamankan gold laner sih sebenarnya. Tanpa kehadiran Moskov, Cloud apakah akan kembali lagi muncul? Atau Iritel? Aku lebih suka retail sih sebenarnya. Kari. Aku Untuk lebih suka ngejawab Kari. hero-hero badan depan. Aku lebih suka Kari. Aku nggak expect sih kalau Kari. Karena kalau misalkan retail dia bisa langsung ke belakang kan. Iya. Dan itu bisa langsung mengancam Hijume dengan hero utility-nya nanti. Dan aku penasaran dengan urgensi nih, urgensi Kari. Karena kan sebenarnya belum kelihatan juga ya. Untuk hero-hero tebal dari Alter Ego yang harus di burst down segitunya oleh seorang Kari. Iya. Farsia dulu nih, jarak. Tapi masalahnya ini menambahkan lagi nih daya kekuatan dari magic power-nya. Bukan hero utility berarti sekarang. Oke. Masih tetap mau main agresif sesuai dengan karakter dari Alter Ego di early game. Tapi ya, balik lagi. Ngomongin ke arah Kari, ini juga bisa ditanggulangi oleh Farsha. Kenapa? Karena kalau Kari ini, itu dia punya permainan juga jarak dekat. Close combat balik lagi. Dengan adanya Gatot Kaca, Farsha berat banget untuk bisa menangkap sosok dari Kari ini. Iya. Tapi dengan soft skill yang banyak, Eve, Popeyus, Suyo-nya bakal bebas. Karena dari tadi gue lihat semua fokusnya ke arah Calvin Winata loh. Tapi sekarang mereka butuh hero yang menangkap terlebih dahulu nih. Mungkin ke arah dari Chow. Atau jangan-jangan mereka mau main Kajakari. Karena di late game Kajakari itu udah pasti secure 1 kill. Instan lah ya. Instan. Dan itu pasti dapat, beda sama Chow yang lumayan ada resiko lah untuk tendangan The Way of Dragon ya. Tapi menurutku gak masalah juga sih untuk Chow. Karena berarti nanti bisa lebih agresif. Tapi ternyata masih ada Chip. Dia bakal menjadi pilihan mereka. Jadi bakal Gila. dipaksa tim fight terus-terusan. Iya, lebih tepatnya kayak Keyboy pasti bakal mencari di mana keadaan Hijume. Iya. Dia pasti matanya selalu ke Hijume untuk mengganggu Farsha ketika dia berada di backline. Gila, dibalikin bos. Ini posisinya dibalik. Ketika lu tadi pakai Lowi, lu bisa kemana saja. Yep. Ya kan? Ini dibalik ketika lu menggunakan chip. Gua juga akan bisa samper lu dimanapun Itu bukan lu berada. dimanapun kamu berada ya, tapi siapapun Siapapun teman-temannya pun bisa dibawakan. Ya, dan ini bakal menjadi game penentuan masuk ke dalam game yang ketiga antara kedua belah tim dengan poin 1 sama. Oke. Keajaiban. Apakah akan terjadi di kubu Alter Ego? Di one last chance mereka? Atau bahkan Onyx yang akan membuktikan kalau mereka masih menjadi tim yang terkuat. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, kita tonton bersama-sama di Land of Down. Dan game yang ketiga, Hijume dengan Farsha-nya. Ya secara mobilitas bakal jauh lebih tinggi juga. Tapi Rine yang kembali lagi bertemu dengan Nail. Joy versus Suyo yang udah sempat kita lihat ya sebenarnya tadi. Betul Game pertama ya. Iya, game pertama juga gini ya. Ya, tapi pembedanya untuk sekarang Keyboy tidak menggunakan play agresif seperti Chow. Dia menggunakan chip, jadi harus menunggu momentum. Jangan sampai malah nantinya shortcut yang akan dia buat malah menjadi malapetaka. Dan ngelihat juga dari Heist yang ada di area top lane berhadapan dengan Kari. Untuk top lane harusnya bakal fine-fine aja buat Karinya di early game. Kecuali kalau mungkin udah mendapatkan level yang keempat, Harit dari Heist pasti bakal jauh lebih galak gerakannya. Sekarang Mael udah mulai melakukan gerakan namun
Ini udah belajar dari kesalahan tuh. Udah di trap duluan ya sama ringnya. Gak pakai retribution di awal. Gak mau lagi tiba-tiba dia kehilangan purple buff di awal yang akhirnya dia terseok-seok tadi di awal permainan. Ya, harus agak disabar-sabarin ya untuk retributionnya digunakan di momen yang cukup penting. Tapi masih menunggu juga untuk seorang Kiboy level keempat lah. Mungkin baru kita bisa ngeliat karena untuk sekarang Kiboy bakal jadi satu makanan yang lumayan menarik. Oke, memang makanan yang menarik tapi lihat di sana Hijume masih belum punya Feather Strike dan tidak bisa melakukan eksekusi terhadap seorang Kiboy. Dinual malah di sisi sebaliknya. Nahel, ingat dia walaupun di level 4 dia punya damage yang sangat kuat. Jangan lupakan, seperempat darah, Dreams juga harus menghitung soal servernya loh, kalkulasi jangan sampai miss. Early power dari Suyo sih, memang sering banget kita lihat. Tapi setup nih ke arah Turtle yang bakal coba dilakukan oleh Onyx juga. Karena ya bisa bilang Suyo lebih stabil buat sekarang. Tapi Rin punya power retribution yang gak kalah kuat. Mereka hanya butuh untuk para player yang bisa nge-zone out Dreams salah satunya. Nah sekarang Dreams masih ada revitalize, jadi harusnya masih aman-aman aja. Sekalipun dia bakal di all in, masih ada follow up yang begitu banyak. Hijume juga mendapatkan level yang keempat, ready dengan Feather Strike. Setup team fight 4 lawan 4 harusnya akan terjadi saat lagi. Oke, langsung ada Feather Strike dibuka untuk menuju ke arah belakang. Target utama mereka menuju ke arah Dreams, tapi damage dari seorang Farsha terlalu sakit. Dikejar oleh seorang Rine. Dengan adanya nyanyian dan lihat. Melody Indah membuat Sakratul Maut hampir saja termakan dan double kill. Bukan Turtle target utamanya, tapi Turtle itu hanya sebuah distraction. Ya, pengelabuan isu ya dari Alter Ego karena mereka ternyata targetnya langsung ke arah dua player, dan itu player yang cukup mahal. Hans salah satunya yang juga menjadi korban. Dan dengan dua pemain hilang sebenarnya Turtle terbuka lebar, tapi ada Prayo ke arah purple buff. Untuk seorang Rinenya juga 2 kill di awal yang cerah untuk Alter Ego. Iya, lagi-lagi ya, sekarang targetnya menuju ke Suns. Bisa dibilang telat sadar tapi nggak masalah, early yang manis tentunya. 1000 gold lead langsung diungguli. Sehingga ini akan membuat Nael harus lebih try hard lagi untuk mengejar ketertinggalan level. Terlalu sakit dari seorang Nino, tapi ternyata lihat Nino bakal diudak-udak. Semuanya langsung fokus dan balik lagi ke tempat asal mereka. Yang akhirnya menimbulkan Turtle ini kemungkinan akan ada di tangan dari tim Onyx. Wah tapi cewek peka banget ya, dia tahu bakal ada portal, dia buka portalnya di belakang turret. Jadi tentunya nggak bakal ada yang bisa nge-follow up dari Heist terutama. Betul banget. Dan setidaknya dia pukul dapetin 1 assist dan ternyata terperangkap di sana Dreams. Sakratul Maut ini mencoba untuk berdasar dengan Melody Indahnya tapi tidak cukup damage. Walaupun double didapatkan tapi tetap hilang dengan shutdown dari seorang Sun. Shutdown yang mahal dari 4 point kill. Dinual di belakang sana, lihat Nino menargetkan Korsals yang tidak memiliki lagi flicker dan hilang gitu saja. Nael terdeteksi ketika Nael ada. Ini Turtle pertama yang cukup lama diperebutkan dan menjadi primadona. Wah, cukup berdarah ya, tapi dari seorang cewek pun tadi mau mencoba untuk melakukan distraksi dan Battle of Guardian yang sayangnya belum bisa menjangkau sejauh itu. Dan sejauh ini dari fight yang ada di area Turtle, udah 4 menit tapi belum ada yang mau fokus ke arah Turtle. Semuanya fokus ke arah eliminasi. Ya masalahnya semakin lama Turtle dibiarkan, Onyx semakin merugi loh. Karena ini objektifnya dari Suyo seharusnya. Iya betul. Dan sekarang masih belum didapatkan sama Nael. Artinya berarti buying time yang dilakukan sama Alter Ego berhasil dengan maksimal. Point kill yang dicari, point kill yang dituju, dan Heist sudah mendapatkan item Starlium-nya. Saat lagi tentunya Turtle tarik ulurnya akan kita saksikan juga. Apakah dengan adanya portal ini akan membuat Kiboy mampu mengundang tim fight paksa di area Turtle. Ya ini ready banget ya untuk portalnya, ada Feather Strike sudah mulai dikirimkan juga. Oke, Kiboy depan sana, portal telah terbuka tapi Kiboy Sakratul Maut harus hilang begitu saja. Flicker more defensif. Rini memilih untuk menuju ke belakang, ditarget oleh Nael, tapi Nael masuk terlalu dalam dan retribution. Kali ini gak bisa menyelamatkan karena Turtle. Morpheus receive the for this time. Tapi kehilangan 2 pemain sih dari Onyx, jadi bisa dibilang kerugian. Tetap ada tangan Onyx 3 flicker, itu juga jadi kerugian mereka. Early game agresif dari Alter Ego terulang kembali di game yang ketiga. Jenis One, tangan dari Hijume akan menambah daya dobrak lagi nih terutama bagi Harit dan juga Joy. Yang memang memiliki power dari early game, power spike dari magic damage yang begitu mematikan. Bahkan diagresifin lagi di gold lane-nya. Wah gila, bakal coba ditabrak dan bakal cewek. Terejam-ejam di arah top lane. Calvin Winner tadi ejam-ejam oleh 3 pemain dari tim Alter Ego bermain dengan sangat ganas. Lihat agresivitas yang tiada henti. Nino bakal coba untuk menutup ke arah para pembuff dan last hitnya diambil Nino.
Nael kali ini benar-benar agak cukup kesulitan. Dan lihat kondisi dari sosok seorang Rini dengan party buff tambahan dari seorang Nael. Mendapatkan 1 poin yang sangat penting, objektif netral yang sangat mahal. Oh, ini bakal dibangsakah? Portal dibuka? Tapi Hais berhasil kabur dari cengkraman portal yang dimiliki dari seorang Keyboy. Dibalikan kembali kanannya, tidak ada jalan untuk pulang. Dan 1 poin kill pertukaran yang seharusnya tidak terjadi. Ya, meskipun Res sudah sempat menyusul juga ya ke area top lane, tapi ini harus disengage. Alter Ego udah mulai pegang kendali lagi. Tinggal gimana caranya mereka ngedapetin outer turret di area mid dan juga di area top lane. Karena sejauh ini Juve bakal memaksa lagi supaya Sans mundur. Oke, Avatar Guardian tetap dapat, tapi kali ini lihat. Mulai coba untuk mundur, dapetin Sans, one last hit! Din, Solo Pico! Kombinasi antara Tris dan juga Hijume benar-benar membuat tim Alter Ego menjadi berbeda di tim fight kali ini. Dan Hais, dia tidak akan tinggal diam. Mencoba memasakkan 1 poin kill, memancing Res untuk mundur ke arah belakang. Dan Resnya terperangkap! Res, gak boleh dia terperangkap dengan hanya 1 Hais. Karena Hais sekarang tugasnya adalah memancing gimana caranya Res maju. Dan dia tinggal flicker habis itu. Iya, dan ini Dia akan lepas tanggung jawab, Nevin. masih dibebasin lagi loh untuk Alter Ego-nya gak kena pressure sejauh ini. Onyx yang justru ngebuat Keyboy agak bingung nih. Kapan waktu yang tepat untuk ngebuka shortcut? Jadi ya walk-nya dia karena lihat dicicil. Itu bukan cicilan lagi tuh. Ini Udah udah lunas memberikan damage yang hampir menimbulkan efek point kill dan Turtle diamankan oleh Alter Ego. Membuat daya dobrak mereka semakin lebih kuat. Dan 5.000 gold lead terulang kembali kali ini. Waduh, gila sih, tapi tadi itu bukan cicilan lagi sih. Itu udah hampir pelunasan ya kita lihat. Iya, tinggal 1 kali lagi ya. Tapi itu masih bisa escape sih. Meskipun tadi flicker juga nggak digunakan oleh seorang Keyboy sendiri. Cuma Nino, dia benar-benar harus di stop. Siapapun itu yang bisa nge-stop, Nino harus di stop. Ya masalahnya pasifnya ini loh. War X-nya juga jebelin. Ya, pasif dari Cici dan masih dikejar. Oh, Corten Cloud yang nyangkut. Kali ini tidak ada lagi jalan untuk pulang. Dan lihat di depan sana, bakal membalikan kembali kanan. Tapi ternyata cewek terlalu sakit, damage yang diberikan. Flicker for defensif. Dapat 1 poin kill dari seorang Calvin Minato. Dan akan menjadi poin kill yang kedua dari Saj. 2 poin kill tanpa ada balas. Plus kita lihat dengan high ground defender dari seorang Sans tidak bisa menyelamatkan mid lane turret mereka. Mungkin yang kedua juga akan pecah. Gameplay agresif dari Hai sudah mulai kelihatan juga ya. 3 total point kill dengan ya item yang sebenarnya juga udah menyakitkan sih. Feather of Heaven juga udah dapetin sama Hais. Ya ini udah akan menambah lagi daya dobrak dari Haritnya. Holy Crystal sudah di depan mata. Team fight berarti akan dijalankan bagi kubu Alter Ego. Dan kita tahu sendiri kekuatan dari Harit Joy. Di fight sekarang dengan modal Holy Crystal saja itu udah bisa mengobrak-abrik bagaimana pertahanan depan atau bahkan belakang dari Onyx. Termasuk juga dengan Res, walaupun dia sesaat lagi mungkin akan memiliki Athena Shield. Tapi bukan berarti menjadi solusi di sini. Ya, dan kalaupun punya Athena Shield dia masih belum bisa ngelindungin dia dari Nino ya. Yang tetap secara physical damage-nya kerasa banget besarnya dari tadi. Dan purple buff yang terus diganggu bakal menjadi tempat team fight. Kena Corten Cloud, tapi dengan Avatar of Guardian di sisi yang lain. Ternyata ada 2 team fight yang berbeda. Tipikal Alter Ego yang cukup baru untuk kali ini, Nevin. Dan setup akan segera dibuat lagi ke area Lord untuk saat ini. Posisi dari seorang Keyboy yang akan sangat menentukan. Dan pertanyaan juga sih, decision dari Keyboy ya. Apakah mau memaksakan tim fight dengan kondisi beda 6.000 gol? Oke, pancing terflicker yang kebetung. Kejedot. Nggak ada yang lihat. Berhasil mendapatkan Keyboy dengan free terhadap Lord. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mendapatkan keuntungan yang melimpah. 6.000 gold difference. Wah bonusnya Keyboy plus Lord. Flicker, Keyboy. Flicker juga. Ini point kill yang mahal banget karena memenangkan quantity. Artinya mendapatkan objektif secara gratis. Nah, Alter Ego dengan keuntungan seperti ini harusnya mereka manfaatkan. Waduh. Hampir kebakar api asmara. Dan seorang Calvin Winata. Kali ini harus mundur ke arah belakang. Karena terlalu sakit damage yang diberikan. Ya memang kerugian dari seorang Kari ini adalah hero late game. Yang tidak bisa dipungkiri. Tapi memang early game pressure dengan 7.000 gold difference seperti ini. Kari bukan Cloud yang punya ruang farming yang banyak. Ya, dan sekarang ini juga udah punya Wishing Lantern. Jadi untuk hero-hero yang ngerasa tebel, ini bakal lunak di hadapan seorang Rine. Dan Lordnya juga sudah mulai berjalan. Tinggal menunggu momen dari Dreams. Avatar of Guardian bisa masuk kapanpun untuk menembus langsung ke base rate. Karena secara damage, Alter Ego
mereka sangat siap untuk team fight kali ini. Oke, sangat siap untuk team fight dengan Veda Esek ke arah belakang dengan reward manipulation. Saat menjadi target utama, harus ditutup. Damage terlalu sakit. Kalau menang di depan sana dan pakai para pasukan dari tim Onyx, mereka berhasil ditumbangkan 1 point kill. Kiboy gak akan bisa diselamatkan tanpa ada flicker. Akan dimakan ditelan bulat-bulat. Cewek cuma satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Sedikit damage yang diberikan. Burst, dibilang burst banget. Enggak, DPS belum jadi. Jadi ini benar-benar serba salah. Ya, tapi sayangnya Ridanya tumbang sih tadi, terlalu masuk ya, terlalu dive in ke bagian dalam membuat dia harus terkena damage dari turret juga. Tapi masih ada wave yang mungkin ini bisa dipaksa lagi dengan Veda S-Ride. Ya gimana ya, ngeliat Sans setengah darah menjadi Rine yang punya Holy Crystal juga. Dua hit! True damage! Membuat sosok seorang Calvin Winata hilang di telan bumi. Dan tinggal finishing, ini nih, ini part tersulit dari Alter Ego yang harus mereka kerjakan. Finishing. Setuju? Itu dia, apakah ini akan menjadi hari yang manis untuk Alter Ego? 8.000 gold lead soalnya. Kiboy masih mencari ruang sepertinya untuk melakukan sebuah gerakan. Wow, flicker. Tapi aku setuju banget sama apa yang Nevin katakan. Finishing adalah bagian terberat dari Alter Ego. Eksekusi oke, dia kuat. Team fight solid. Split push oke. Adu mekanik jago-jago, tapi finishing tanda tanya besar. Iya, ya mungkin memang bakal dapetin juga ya cara Lord selanjutnya ngelihat keunggulan kayak gini, tapi tetap harus hati-hati. Kalau misalnya ada satu player yang bisa aja, ini bisa loh dieksekusi sama Onyx. Ya, karena mereka main chip. Mereka main chip, mereka udah pasti main samping. Neoji! Wow, ditutup, jalan ditutup, cewek terperangkap, damage terlalu besar, terotplay! Terotplay! Lihat, mereka belum mendapat Kami Winata, still survive dikejar oleh Drift. Satu hit, berhasil mendapatkan Kami Winata tapi terlalu banyak point kill. High, versus everybody. Mencoba untuk menghindari damage dari real manipulation. Masuk ke dalam, itu juga seorang Kiboy. Dan High! Amor, bersinar, berjoget, dan Nile. Gak ada jalan untuk pulang. Dikejar habis oleh Nino. Lihat, sahabatku. Ini dia. Haisnya bakal memaksa kali ini 1v1 di area base. Oke, 1-by-1 situation dengan Sats dan Hai Samor! Gila, Sats harus tunduk di hadapan Hai Samos menuju ke arah endgame. Dan ini dia, keajaiban terjadi. Alter Ego attack the series! Alter Ego finally finishing 2-1, berhasil mereka amankan. Hais, sang penculik base kali ini berhasil menembus. Dan sayang sekali, Raja Langit kali ini harus turun sepertinya. Tidak ada yang tidak mungkin. Keajaiban bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Dan Alter Ego menundukkan sang Raja Langit. Audiens sudah mengingatkan bahwa jangan meremehkan Alter Ego, even 7%. Audiens topik voting kita di awal sempat mention siapapun yang main, mau Nile, mau Kairi, jangan berikan Alter Ego ruang. Dan terbukti Alter Ego mampu untuk memenangkan series ini. Ya, dan ini kekalahan kedua untuk Onyx di minggu yang pertama. Bukan hal yang baik pastinya, tapi untuk Alter Ego mereka mematahkan lagi semua ekspektasi. Mereka memulai season ini dengan awal yang baik. Dan semoga dia bisa dipertahankan, apalagi dengan Rine. Satu sosok yang begitu baru nih di kuping kita, yang begitu baru kita lihat, tapi udah bisa memberikan game yang membekas di hati. Tambahan kekuatan dari party anomali. Ada 2 membernya di sana. Dan apakah ini akan menjadi awal yang manis? Karena mereka akhirnya mampu untuk menemukan cara untuk mengeksekusi gamenya. Finishing touch. Di minggu pertama mereka bisa mendapatkan interview, itu udah bagus banget sih Profesor, silakan. Wah, ini dia nih. Beberapa momentum akhir ya. Ketika kita melihat Hais yang benar-benar nge-solo Onyx. Sehingga membuat Onyx benar-benar kewalahan. Dan Harit memang sebegitu powerfulnya di patch kali ini. Oke, kita lihat di mana Hais membayar utangnya Nevin ya. Iya. Tapi sekarang kita bakal langsung serahkan saja kepada Bude Monster untuk berbincang dengan para pemain Alter Ego. Alter Champs, semuanya langsung heboh dengan kemenangan pertama di minggu ini
untuk Alter Ego.